Seorang pramusaji perempuan tanpa sengaja menumpahkan segelas anggur merah ke setelan jas milik CEO miliarder paling berkuasa di perusahaan itu. Di hadapan ratusan tamu, pria tersebut mencibir lalu berkata, "Kalau kamu bisa membaca surat tua beraksara kawi ini, saya akan memberimu 3 miliar rupiah." Semua orang mengira itu hanyalah cara untuk mempermalukan seorang perempuan yang bekerja sebagai pramusaji. Namun tak seorang pun menyangka bahwa hanya beberapa menit kemudian, jawaban perempuan itu justru membuat seluruh ruangan terdiam dan membuka rahasia yang telah terkubur selama 15 tahun. Rahasia yang cukup besar untuk mengguncang sebuah kerajaan bisnis. Apa sebenarnya isi surat tersebut? Dan mengapa sebuah tantangan yang dilontarkan dengan penuh kesombongan justru menjadi awal runtuhnya kebohongan yang telah bertahan begitu lama? Pada suatu malam di awal November, Jakarta Convention Center di Senayan bermandikan cahaya dari ratusan lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Di luar gedung, deretan mobil mewah memasuki area penerimaan tamu satu demi satu. Pembawa acara terus menyebut nama para pengusaha, mitra bisnis, dan tamu penting, sementara kilatan kamera tak henti-hentinya mengabadikan jabat tangan, senyuman, serta berbagai momen yang dianggap istimewa dalam perayaan ulang tahun ke-40 grup Aruna Sentosa. Malam itu, semuanya harus sempurna, mulai dari warna taplak meja, posisi setiap rangkaian bunga, hingga suhu setiap gelas anggur yang telah disiapkan di balik pintu besar menuju ruang utama. Namun kesempurnaan itu sebenarnya dibangun oleh orang-orang yang hampir tidak pernah diperhatikan siapapun. Larasati Adiningrum adalah salah satunya. Di depan cermin kecil di ruang ganti staf, Larasati merapikan keras seragam hitamnya dengan hati-hati, lalu mengikat rambut panjangnya dengan rapi ke belakang. Wajahnya yang lembut tidak dihiasi riasan berlebihan, hanya sedikit lipstik tipis agar ia tetap terlihat segar setelah bekerja sepanjang hari. Pak Fadli masuk dengan langkah tergesa-gesa. "Larasati, kamu baik-baik saja?" "Iya, Pak, saya baik-baik saja. Tamu malam ini banyak sekali. Panitia baru memberitahu bahwa ada hampir 50 tamu VIP tambahan. Kamu bantu di area A?" "Ya." "Baik, Pak." Pak Fadli memandangnya selama beberapa detik sebelum mengembuskan napas pelan. "Saya tahu sebenarnya hari ini bukan jadwal kerjamu." Larasati tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Mbak Ratna sedang demam." "Terima kasih." Larasati hanya mengangguk. Sebenarnya, hari itu merupakan salah satu dari sedikit kesempatan ketika ia berencana mengambil cuti untuk mengantar ibunya menjalani pemeriksaan kesehatan, tetapi pihak klinik telah memindahkan jadwal pemeriksaan ke keesokan paginya. Permintaan untuk menggantikan shift Mbak Ratna datang tepat pada saat itu. Bagi Larasati, menolak satu shift kerja berarti penghasilannya pada akhir bulan akan berkurang dan biaya obat ibunya bisa kembali menjadi masalah. Ada pilihan-pilihan dalam hidup yang tetap harus diambil meskipun seseorang sebenarnya tidak menginginkannya. Di dalam ruang utama, musik orkestra mengalun lembut dengan volume yang pas. Di atas panggung, lambang perayaan ulang tahun ke-40 grup Aruna Sentosa terpampang pada layar LED raksasa. Raka Mahardika turun dari area khusus tamu kehormatan. Ia mengenakan setelan jas biru tua yang dibuat khusus, sementara jam tangan mekanis di pergelangan tangannya memantulkan cahaya setiap kali ia mengangkat tangan untuk menyapa para tamu. Pada usia 35 tahun, Raka telah berkali-kali muncul di berbagai majalah bisnis sebagai CEO muda yang tegas, berani mengambil keputusan, dan sangat ambisius. Banyak orang mengatakan bahwa ia adalah gambaran sempurna dari mendiang ayahnya, mantan pemimpin sekaligus pendiri perusahaan, Bagas Mahardika. Namun hanya orang-orang yang bekerja dekat dengannya yang mengetahui bahwa perbandingan itu tidak pernah benar-benar membuat Raka merasa nyaman. Seorang tamu lanjut usia menghampirinya. "Raka, bagaimana kabarmu?" Raka menyambutnya dengan sopan. Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Kalau ayahmu masih hidup, dia pasti sangat bangga melihatmu sekarang." Raka Mahardika tersenyum. "Iya, Pak, tetapi untuk bisa menjadi seperti beliau, saya masih harus berusaha keras." Senyum di wajahnya tetap terjaga. "Saya akan terus berusaha." Setelah tamu itu berlalu, seorang anggota Dewan Komisaris lainnya menghampiri. "Pidatomu malam ini bagus." "Terima kasih, Pak. Gayanya sangat mirip dengan ayahmu." Lagi-lagi ayahnya, lagi-lagi perbandingan yang sama. Raka Mahardika sedikit mempererat genggamannya pada gelas di tangan. Selama 10 tahun memimpin perusahaan, ia berhasil membuat pendapatan hampir berlipat ganda, membuka 3 pabrik baru, dan memperluas ekspor ke berbagai pasar internasional. Namun di mata banyak orang, dirinya tetap saja putra Bagas Mahardika. Di sudut lain ruangan,
Larasati Adiningrum bersama para pramusaji lainnya mulai bergerak di antara meja-meja tamu. Ia membawa nampan minuman dengan gerakan yang terampil. Kemanapun melangkah, yang terdengar hanyalah percakapan tentang kontrak, saham, investasi, dan properti. Ada yang tertawa keras, ada pula yang mengangkat gelas untuk bersulang, tetapi tak seorang pun memperhatikan perempuan yang diam-diam mengisi kembali minuman mereka. Bagi Larasati, keadaan seperti itu justru lebih nyaman karena sejak awal ia memang tidak suka menjadi pusat perhatian. Tepat pukul 8 malam, pembawa acara mengundang Raka Mahardika naik ke panggung. Tepuk tangan bergemuruh ketika ia berdiri di belakang podium dan memandang ratusan tamu di hadapannya. 40 tahun lalu, ayah saya bersama rekan-rekan pertamanya membangun grup Aruna Sentosa dari sebuah bengkel produksi kecil. Suaranya tenang dan penuh keyakinan tanpa terdengar berlebihan. Pidato itu berakhir dengan tepuk tangan panjang. Ketika Raka Mahardika turun dari panggung, para wartawan segera mengerumuninya untuk mengambil foto. Para pramusaji pun diminta segera menambah persediaan minuman di area VIP. Larasati Adiningrum membawa sebuah nampan dan berjalan mendekat. Pada saat yang sama, seorang tamu yang sedang tertawa berbalik untuk berjabat tangan dengan rekannya tanpa melihat ke belakang. Bahunya menghantam lengan Larasati dengan keras. Nampan di tangannya langsung miring. Semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik. Sebuah gelas kristal tergelincir dari nampan, anggur merah memercik membentuk lengkungan di udara, lalu tumpah tepat ke bagian depan setelan jas Raka Mahardika. Seluruh ruangan seakan berhenti bernapas. Musik masih mengalun, tetapi tidak seorang pun lagi memperhatikannya. Larasati segera meletakkan nampannya. "Maaf, Pak. Saya benar-benar minta maaf." Ia mengambil serbet putih dan hendak membantu membersihkan noda tersebut, tetapi Raka mundur selangkah. Ia menunduk menatap noda merah yang menyebar di jasnya, sementara wajahnya perlahan mengeras. Bisik-bisik mulai terdengar dari sekeliling. "Bukankah jas itu dibuat khusus di Italia? Harganya pasti puluhan juta rupiah." Dan ini terjadi tepat saat wartawan sedang mengambil foto. Larasati menundukkan kepala. "Saya sungguh minta maaf, Pak. Ini kesalahan saya." Raka mengangkat wajah dan menatap seragam sederhana yang dikenakan perempuan itu. Pada saat itu, yang mengganggunya bukan lagi sekadar jas yang terkena anggur, melainkan rasa dipermalukan di depan para mitra bisnis, media, dan semua orang yang beberapa menit sebelumnya baru saja bertepuk tangan untuknya. Dengan suara yang tidak terlalu keras tetapi cukup jelas untuk didengar orang-orang di sekitar mereka, ia bertanya, "Sudah berapa lama kamu bekerja sebagai pramusaji?" Larasati menjawab pelan, "Hampir 4 tahun, Pak." "4 tahun? Tetapi kamu masih bisa melakukan kesalahan seperti ini?" "Saya minta maaf." "Kamu pikir semuanya selesai hanya dengan meminta maaf?" Suasana di sekitar mereka semakin tegang. Beberapa tamu saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun berani ikut campur. Larasati tetap tenang. "Saya tahu saya bersalah, Pak. Kalau saya harus mengganti kerugiannya, saya akan berusaha bertanggung jawab semampu saya." Raka tertawa pendek, tetapi sama sekali tidak ada kegembiraan dalam tawanya. "Kamu tahu berapa harga setelan jas ini?" Larasati terdiam. Dengan penghasilannya sebagai pramusaji, mungkin bekerja selama setahun penuh pun belum tentu cukup untuk membelinya. Ucapan itu membuat beberapa orang menundukkan kepala untuk menghindari tatapan, sementara sebagian lainnya merasa tidak nyaman tetapi memilih tidak ikut campur. Larasati Adiningrum perlahan mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara tetap lembut, "Mungkin memang benar, Pak. Tetapi saya tetap akan bertanggung jawab sebatas kemampuan saya." Ketenangan itu justru membuat Raka Mahardika semakin kehilangan kesabaran. Ia merasa seolah-olah hanya dirinya sendiri yang sedang terbakar emosi. Tiba-tiba tangannya menyentuh saku bagian dalam jasnya. Di sana selalu tersimpan sebuah amplop tua, satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ayahnya di atas meja kerja sebelum meninggal dunia. Di dalamnya terdapat sepucuk surat yang seluruhnya ditulis dengan aksara Kawi kuno. Selama bertahun-tahun, Raka tidak pernah mampu membacanya. Ia mengeluarkan amplop tersebut, meletakkannya di atas meja terdekat, lalu menatap langsung ke arah Larasati. "Kamu bilang akan bertanggung jawab?" "Iya, Pak." "Baik." Raka mendorong amplop itu ke arahnya. "Kalau kamu bisa membaca surat ini sekarang juga, di tempat ini," ia berhenti beberapa detik sebelum melanjutkan dengan perlahan, "saya akan mentransfer 3 miliar rupiah kepadamu." Suara tarikan napas penuh keterkejutan terdengar di seluruh ruangan. Sebagian orang mengira Raka hanya berbicara karena sedang terbawa emosi,
sementara beberapa tamu buru-buru mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian tersebut. Seorang tamu tersenyum canggung dan mencoba menengahi. "Sudahlah, Raka. Ini hanya masalah kecil." Namun Raka tidak menjawab. Tatapannya tetap tertuju kepada perempuan di hadapannya. Semua orang di sini menjadi saksi. Larasati memandangi amplop tua yang warnanya telah berubah dimakan usia. Ujung jarinya menyentuh perlahan permukaan kertas daluang yang sudah rapuh, dan tatapan yang semula tenang tiba-tiba berubah lebih dalam, seakan-akan ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat dikenalnya. Ia kemudian membuka amplop itu dengan hati-hati. Seluruh ruangan mendadak senyap. Ratusan pasang mata tertuju kepada perempuan yang kini memegang lembaran surat tua tersebut. Larasati tidak langsung membentangkannya. Ia terlebih dahulu meratakan tepian kertas dengan lembut, seolah khawatir sedikit saja tekanan berlebihan akan membuat serat kertas daluang yang telah menua itu robek. Raka menyilangkan kedua tangan di depan dada. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya saat itu, perempuan ini akan menatapnya beberapa detik, lalu menyerah. Selama bertahun-tahun, ia sudah membawa surat tersebut kepada sejumlah ahli. Ada yang hanya mampu mengenali beberapa aksara, ada pula yang sekadar memperkirakan maknanya. Bahkan seorang pakar filologi dan manuskrip Nusantara yang dahulu mengenal ayahnya pernah mengatakan bahwa untuk menghasilkan terjemahan yang benar-benar akurat diperlukan waktu lama untuk membandingkan bentuk aksara, bahasa, dan konteks naskah. Tidak mungkin seseorang langsung membacanya dengan sempurna di tempat seperti ini. Apalagi seorang pramusaji. Seorang tamu yang berdiri tidak jauh dari sana tertawa kecil. Sepertinya dia sedang mencari alasan untuk menolak. Orang lain menyahut, wajar saja. 3 miliar rupiah bukan jumlah yang bisa dianggap main-main. Bisik-bisik semakin ramai, tetapi Larasati seolah tidak mendengar apapun. Matanya terus mengikuti setiap guratan tinta yang warnanya telah memudar. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepala. "Saya bisa membacanya." Seluruh ruangan seketika terpaku. Raka sedikit mengangkat sudut bibirnya. "Baik. Silakan baca." Larasati menarik napas pelan, lalu mulai membaca dengan suara tenang, jelas, dan terukur. Setiap rangkaian aksara Kawi kuno diucapkannya dengan lancar tanpa sedikit pun keraguan. Sebagian besar tamu tentu tidak memahami apa yang sedang dibacanya, tetapi mereka dapat merasakan bahwa perempuan itu bukan sedang menebak-nebak. Ia benar-benar memahami setiap aksara yang tertulis di hadapannya. Bahkan Profesor Suryadi Wiranata, mantan rektor sebuah universitas yang telah puluhan tahun mendalami filologi dan manuskrip kuno Nusantara, perlahan mengernyitkan dahi. Hanya dengan mendengar beberapa kalimat pertama, ia sudah mengetahui bahwa perempuan itu membacanya dengan tepat. Kepercayaan diri Raka mulai memudar. Ia menatap tanpa berkedip ke arah surat tua yang berada di tangan Larasati. Tidak mungkin, beberapa menit kemudian, Larasati Adiningrum menutup surat itu. Ruangan begitu sunyi hingga dengung pendingin udara terdengar jelas. Ia menatap Raka Mahardika. "Izinkan saya menerjemahkan isinya, Pak." Raka mengangguk. "Silakan." Larasati mulai menerjemahkan, orang yang menggenggam kekuasaan tetapi melupakan hati sesama, ia berhenti sejenak. Cepat atau lambat akan kehilangan dirinya sendiri. Suasana seakan membeku. Tak seorang pun berbicara. Larasati melanjutkan, hal yang paling menakutkan bukanlah kemiskinan, melainkan ketika seseorang merasa dirinya berdiri begitu tinggi hingga tidak lagi mampu melihat orang-orang yang berada di bawahnya. Raka tanpa sadar menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akhirnya mengetahui isi sebenarnya dari surat peninggalan ayahnya. Larasati melipat kembali surat itu dengan hati-hati, lalu mengulurkannya dengan kedua tangan. Surat ini sangat berharga. Raka menerimanya hampir secara refleks. Larasati menatap langsung ke matanya. Tidak ada kesan ingin menang ataupun mempermalukannya dalam tatapan itu, hanya sedikit rasa prihatin. Orang yang menulis surat ini pasti seseorang yang sangat bijaksana dan patut dihormati. Raka terdiam. Sayangnya, Larasati melanjutkan perlahan, ada orang yang mampu menjaga suratnya, tetapi belum mampu menjaga pesan yang ingin diwariskan oleh penulisnya. Kalimat itu diucapkan dengan lembut, tanpa meninggikan suara sedikit pun, tetapi terasa jauh lebih berat daripada kecaman apapun. Beberapa tamu tanpa sadar menundukkan kepala, sementara yang lain memalingkan wajah. Suasana menjadi sangat canggung. Raka berdiri terpaku. Belum pernah ada orang yang berbicara kepadanya seperti itu, terlebih lagi di hadapan ratusan orang. Tepat pada saat itu,
Terdengar satu tepukan tangan yang berdiri sendiri. Semua orang menoleh. Orang yang bertepuk tangan adalah Profesor Suryadi Wiranata. Ia tersenyum lalu berkata, perempuan muda itu membacanya dengan sangat tepat. Saya telah mempelajari filologi, aksara Kawi, dan manuskrip kuno Nusantara selama lebih dari 40 tahun. Tidak ada satu bagian pun yang keliru. Penegasan itu seketika membuat seluruh ruangan gaduh. Bisik-bisik bermunculan dari segala arah. Benarkah? Dia belajar di mana? Seorang pramusaji bisa membaca aksara Kawi kuno? Sulit dipercaya. Raka masih berdiri tanpa bergerak. Para tamu terus mengangkat ponsel mereka dan kamera masih merekam. Tidak seorang pun tahu siapa yang pertama kali mengunggah video kejadian itu ke media sosial. Tetapi hanya beberapa menit kemudian, notifikasi mulai bermunculan di layar ponsel banyak tamu. Seseorang berbisik, sudah tersebar di internet. Secepat itu, seorang wartawan muda bernama Farhan menatap layar ponselnya, kemudian mengangkat kepala. Videonya sudah dibagikan lebih dari 3.000 kali. Suasana di dalam ruangan semakin tidak nyaman. Panitia segera meminta kelompok musik memainkan lagu dengan volume lebih keras untuk mengalihkan perhatian. Pembawa acara berusaha melanjutkan acara berikutnya, tetapi hampir semua percakapan tetap berpusat pada satu pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya perempuan tadi? Larasati diam-diam menghampiri Pak Fadli dan menundukkan kepala dengan sopan. Pak, saya izin masuk untuk berganti seragam. Pak Fadli menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Kamu baik-baik saja? Larasati tersenyum tipis. Saya hanya sedikit lelah, Pak. Kejadian tadi tidak apa-apa. Pak Fadli mengembuskan napas panjang. Saya sudah bekerja di bidang ini lebih dari 10 tahun. Tetapi belum pernah melihat orang setenang kamu menghadapi situasi seperti tadi. Larasati tidak menjawab. Ia masuk ke ruang istirahat staf dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, ia akhirnya duduk. Kedua tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena surat yang baru saja dibacanya. Ia memejamkan mata dan sosok ayahnya, Darmawan Adiningrum, muncul kembali dalam ingatan. Ketika Larasati masih kecil, ayahnya pernah mengajarinya mengenali guratan demi guratan aksara kuno dalam manuskrip Nusantara. Darmawan sering berkata kepadanya, pengetahuan mungkin tidak akan membuatmu kaya, tetapi pengetahuan akan membantumu memahami manusia. Larasati membuka mata dan tersenyum kecil. Ayah, kalau ayah melihat kejadian hari ini, mungkin ayah akan tersenyum. Di sisi lain koridor, Raka berjalan cepat memasuki ruang istirahat VIP. Ia melepaskan jasnya dengan kasar lalu melemparkannya ke atas kursi. Asisten Raka Mahardika segera berlari menyusulnya. Pak Raka, saya panggilkan mobil untuk mengambil jas pengganti. Tidak perlu. Tapi sebentar lagi masih ada sesi foto. Saya bilang tidak perlu. Asisten itu langsung terdiam. Raka duduk, sementara surat tua tersebut masih berada di tangannya. Ia membukanya kembali dan memandangi setiap baris aksara yang tertulis di sana. Untuk pertama kalinya, rangkaian tulisan itu tidak lagi terasa tanpa makna. Kalimat-kalimat yang selama ini hanya dianggapnya sebagai peninggalan ternyata merupakan pesan yang benar-benar ingin diwariskan ayahnya. Tanpa sadar, Raka teringat percakapan terakhir mereka. Saat itu, Bagas Mahardika hanya meletakkan amplop tersebut di atas meja lalu tersenyum. Suatu hari nanti kamu akan memahaminya. Ketika itu Raka masih muda dan menganggap ucapan tersebut sekadar nasihat filosofi seorang ayah. Baru sekarang ia menyadari bahwa mungkin sejak awal ayahnya tidak pernah menginginkan dirinya sekadar menyimpan surat itu. Bagas ingin putranya memahami maknanya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan itu berasal dari Dion Pratama, Direktur Komunikasi Perusahaan. Pak Raka, kita punya masalah. Masalah apa? Video kejadian malam ini menyebar sangat cepat. Raka memejamkan mata. Sudah berapa banyak? Lebih dari 200.000 tayangan. Padahal baru 15 menit. Raka tidak berkata apa-apa. Dari seberang telepon, Dion melanjutkan, komentarnya juga sebagian besar negatif. Apa yang mereka katakan? Dion terdiam sejenak sebelum menjawab, mereka menilai Bapak merendahkan pekerja. Bahkan ada yang mengatakan mendiang Bagas Mahardika tidak akan pernah memperlakukan seseorang seperti itu. Raka menggenggam ponselnya semakin erat. Kalimat tersebut terasa seperti sebilah pisau. Lagi-lagi ayahnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya,
Orang selalu membawa nama ayahnya ke dalam perbandingan. Tepat ketika itu, panggilan lain masuk. Nama yang muncul di layar adalah Haryono Santosa, mantan kepala bagian arsip yang telah pensiun hampir 8 tahun lalu. Raka sedikit terkejut sebelum menerima panggilan tersebut. Suara Pak Haryono terdengar berat. "Kamu masih berada di kantor perusahaan?" "Iya, Pak." "Ada apa?" Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum Pak Haryono menjawab perlahan. "Arsip lama perusahaan. Sepertinya baru saja ada seseorang yang masuk ke sana." Raka langsung menegakkan tubuh. "Ada yang hilang?" "Tidak ada barang berharga yang hilang, tetapi salah satu lemari arsip telah dibuka." Raka berdiri dari kursinya. "Arsip apa?" Pak Haryono menurunkan suaranya. "Dokumen yang berkaitan dengan tahun-tahun terakhir sebelum ayahmu meninggal." Sambungan kemudian terputus. Raka menatap surat tua di tangannya tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi malam ini sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, kantor pusat grup Aruna Sentosa di Jakarta tampak sangat berbeda dari biasanya. Sejak dari lobi utama, para karyawan sudah berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil sambil berbisik. Ada yang memegang ponsel, ada yang terus menggulir media sosial, dan ada pula yang berpura-pura bekerja sambil sesekali melirik layar komputer rekan di sebelahnya. Video kejadian semalam telah menembus lebih dari 2 juta tayangan hanya dalam satu malam. Judul berita yang beredar hampir semuanya bernada serupa. CEO konglomerasi menantang pramusaji membaca surat beraksara Kawi. Akhirnya membuat seluruh ruangan terdiam, dan jawaban seorang pramusaji menghebohkan media sosial. Ketika Raka Mahardika keluar dari lift, para karyawan segera berdiri. "Selamat pagi, Pak Raka." "Selamat pagi, Pak Direktur Utama." Raka hanya mengangguk tipis lalu berjalan lurus menuju ruang kerjanya. Begitu pintu tertutup, Dion Pratama masuk membawa setumpuk dokumen. "Ini laporan pemantauan media, Pak." Raka bahkan tidak membukanya. Langsung intinya saja. Lebih dari 80% komentar bernada negatif. Harga saham belum terdampak secara signifikan, tetapi beberapa investor sudah menghubungi perusahaan untuk meminta penjelasan. Raka menyandarkan tubuh ke kursinya. "Bagaimana dengan perempuan itu?" Dion memandangnya. Raka melanjutkan, "Saya ingin mengetahui siapa sebenarnya dia. Cari semua informasi yang berkaitan dengannya." "Baik, Pak." Dion tampak sedikit ragu. "Ada satu hal lagi." "Katakan." Dion menarik napas pendek. "Saya sudah memeriksa data dari perusahaan penyedia tenaga kerja yang menempatkannya di acara semalam. Namanya Larasati Adiningrum, 29 tahun. Dia pernah menjadi dosen tidak tetap di Universitas Indonesia." Raka Mahardika sedikit mengangkat wajah. "Dosen?" "Iya, Pak. Dia memiliki gelar magister filologi dengan fokus pada manuskrip Nusantara dan aksara Kawi." Raka terdiam selama beberapa detik. Informasi itu menjelaskan mengapa perempuan tersebut mampu membaca surat peninggalan ayahnya, tetapi nada ragu dalam suara Dion Pratama menunjukkan masih ada sesuatu yang belum disampaikan. "Apalagi?" Dion menarik napas. "Ayahnya adalah Darmawan Adiningrum." Raka tiba-tiba membeku. Nama itu seolah menghantam keras sebuah bagian dari ingatannya. Bertahun-tahun lalu, ketika masih kuliah, ia pernah tanpa sengaja mendengar ayahnya dan beberapa rekan membicarakan pria tersebut. Darmawan adalah seorang jurnalis investigasi yang dikenal keras, berprinsip, dan sangat sulit diajak berkompromi. Kemudian pria itu menghilang tanpa jejak, dan kasusnya perlahan tenggelam dari perhatian publik. Raka menatap Dion. "Kamu yakin?" "Yakin, Pak. Data kartu keluarga lama dan akta kelahirannya mencantumkan nama yang sama." Raka tidak berkata apa-apa lagi. Dion meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Raka segera berdiri dan berjalan menuju jendela kaca besar, memandang arus kendaraan yang memenuhi jalanan Jakarta. Hanya satu pertanyaan yang terus berputar dalam benaknya. Mengapa Putri Darmawan Adiningrum muncul tepat pada saat seperti ini? Pada waktu yang sama, di sebuah gang kecil di Tebet, Jakarta Selatan, Larasati baru saja menyelesaikan shift pagi di sebuah kedai kopi. Ia menghentikan sepeda motornya di depan bangunan apartemen tua tempat ia menyewa unit kecil seluas sekitar 30 meter persegi. Begitu mencapai lantai 3, langkahnya mendadak terhenti. Pintu apartemennya terbuka sedikit.
Ia ingat dengan sangat jelas bahwa pagi tadi pintu itu telah dikunci. Larasati berdiri diam selama beberapa detik tanpa langsung masuk. Ia mengeluarkan ponsel dan mengamati koridor. Tidak terlihat seorang pun. Dengan hati-hati ia mendorong pintu. Derit engsel terdengar jelas di tengah kesunyian. Di dalam, laci-laci telah ditarik keluar, buku-buku berserakan di lantai, lemari pakaian terbuka lebar, dan beberapa kursi bergeser dari tempat semula. Larasati berjalan masuk perlahan. Hal pertama yang diperiksanya adalah kotak tempat menyimpan uang. Masih ada. Laptop di atas meja juga tidak hilang. Kamera lama milik ayahnya pun tetap berada di tempatnya. Larasati mengernyit. Kalau orang yang masuk adalah pencuri, mengapa tidak ada barang berharga yang diambil? Tiba-tiba ia menoleh rak buku dan dadanya terasa sesak. Ada ruang kosong di sana. Buku catatan bersampul coklat yang selama bertahun-tahun digunakan ayahnya untuk mencatat berbagai hal telah menghilang. Larasati buru-buru mencari ke seluruh ruangan, tetapi buku itu tidak ditemukan. Pada saat itulah pandangannya berhenti pada sebuah benda di atas meja. Tepat di tengah meja kayu kecil terdapat sebuah foto yang diletakkan dengan sangat rapi, seolah-olah orang yang memasuki apartemennya sengaja meninggalkannya di sana. Larasati mengambil foto tersebut. Foto itu sudah tua dan bagian tepinya telah menguning. Ada 4 orang di dalamnya dengan sebuah pabrik terlihat di latar belakang. 2 pria yang berdiri di tengah sedang berjabat tangan. Pria di sebelah kiri adalah ayahnya, Darmawan Adiningrum. Pria di sebelah kanan adalah Bagas Mahardika, ayah Raka. Keduanya tersenyum dengan sangat alami. Itu bukan senyum formal antara 2 orang yang sekadar bertemu untuk urusan pekerjaan, melainkan senyum 2 orang yang tampaknya telah saling mengenal cukup lama. Larasati berdiri terpaku. Selama 15 tahun, ia selalu percaya bahwa ayahnya dan grup Aruna Sentosa berada di pihak yang berseberangan. Namun foto di tangannya justru menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Di belakang foto terdapat satu kalimat tulisan tangan yang tintanya telah memudar. Setiap awal selalu dipenuhi harapan. Larasati mengernyit pelan. Itu bukan tulisan tangan ayahnya. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Panggilan berasal dari ibunya, Ibu Sri. Larasati? Iya, Bu. Hari ini kamu bisa pulang lebih cepat? Ada apa, Bu? Ibu sudah mencari kemana-mana, tapi kotak dokumen milik ayahmu tidak ketemu. Larasati tersentak. Ibu jangan mencarinya lagi. Nanti sore biar saya yang periksa. Memangnya ada apa? Larasati memandang sekeliling apartemennya yang berantakan dan terdiam selama beberapa detik. Tidak ada apa-apa, Bu. Nanti setelah saya pulang, saya ceritakan. Setelah menutup telepon, Larasati Adiningrum memasukkan foto tua itu dengan hati-hati ke dalam tasnya. Tatapannya kini berubah. Jika buku catatan ayahnya sengaja diambil, tetapi foto tersebut justru diletakkan tepat di tengah meja, berarti tujuan orang yang masuk ke apartemennya bukan sekadar mencuri dokumen. Orang itu sengaja ingin Larasati melihat foto tersebut. Sore harinya, Raka Mahardika mengendarai mobil menuju sebuah kedai kopi kecil di Jalan Profesor Dr. Satrio, Jakarta Selatan, untuk menemui Haryono Santosa. Pria berusia lebih dari 60 tahun itu sudah menunggu. Ia mengenakan kemeja lama yang warnanya mulai pudar, sama sekali tidak mencerminkan penampilan seseorang yang pernah menduduki posisi manajerial penting di sebuah perusahaan besar. Raka duduk di hadapannya. Pak Haryono meminta saya datang. Ada apa? Haryono tidak langsung menjawab. Ia terlebih dahulu meletakkan secangkir teh di depan Raka. Kemarin kamu bertanya kepada saya arsip apa yang telah dibuka. Iya, Pak. Saya sudah memeriksanya kembali. Raka menunggu. Haryono berkata perlahan, dokumen yang berkaitan dengan proyek pabrik kimia Cikarang Timur. Raka mencoba mengingat. Saya belum pernah mendengar nama proyek itu. Karena beberapa tahun kemudian namanya diubah menjadi proyek Aruna Hijau. Raka masih tidak mengingatnya. Haryono menatap langsung ke matanya. Tetapi ada satu nama yang pasti akan kamu ingat. Siapa? Darmawan Adiningrum. Jari Raka langsung mengencang di sekeliling cangkir tehnya. Semua kejadian itu seolah mulai terhubung dengan cara yang sangat aneh. Haryono melanjutkan, seseorang tampaknya ingin memeriksa kembali seluruh dokumen yang berkaitan dengan Darmawan. Bapak tahu siapa orangnya? Tidak. Bagaimana dengan kamera pengawas?
Haryono menggeleng. Ruang arsip itu masih menggunakan sistem lama. Kameranya sudah rusak bertahun-tahun. Raka mengembuskan napas panjang. Sebuah petunjuk baru saja muncul, tetapi seketika kembali menemui jalan buntu. Haryono kemudian berdiri. Raka, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Apa, Pak? Kamu benar-benar ingin mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu? Atau kamu hanya ingin mengetahui siapa yang sekarang membuatmu kehilangan muka? Raka terdiam. Haryono tersenyum tipis. Keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Setelah mengatakan itu, ia berjalan perlahan meninggalkan kedai. Raka tetap duduk di tempatnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan tersebut. Di sisi lain Jakarta, Larasati juga sedang duduk seorang diri. Foto tua itu tergeletak di hadapannya, sementara hanya ada satu pertanyaan dalam pikirannya. Jika Darmawan Adiningrum dan Bagas Mahardika dahulu pernah berada di pihak yang sama, lalu siapa yang selama 15 tahun terakhir telah menceritakan kisah yang keliru? 2 hari setelah kejadian dalam acara perayaan itu, nama Larasati Adiningrum masih menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Sebagian orang menjulukinya pramusaji yang mampu membaca aksara Kawi, sementara yang lain menganggapnya hanya beruntung. Tidak sedikit pula yang memutar ulang video tersebut berkali-kali, terutama bagian ketika Larasati menatap Raka Mahardika dan berkata dengan tenang, sayangnya, ada orang yang mampu menjaga suratnya, tetapi tidak menjaga pesan yang ingin diwariskan oleh penulisnya. Hanya karena satu kalimat itu, jumlah pengikut akun resmi grup Aruna Sentosa turun cukup signifikan. Divisi komunikasi perusahaan hampir tidak pernah mendapat kesempatan untuk bekerja dengan tenang. Di ruang kerjanya di lantai 27, Raka membaca berkas mengenai Larasati untuk ketiga kalinya. Selain informasi dasar, hampir tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada sengketa hukum, tidak ada riwayat kredit bermasalah, dan hampir tidak ada aktivitas pribadi di media sosial. Kehidupannya terlihat nyaris terlalu biasa. Namun satu hal yang paling mengganggu pikiran Raka tetaplah ayah perempuan itu, Darmawan Adiningrum. Sebuah nama yang justru menyisakan semakin banyak ruang kosong setiap kali ia mencoba menggali lebih dalam. Tepat saat itu, telepon di atas mejanya berdering. Nama Haryono Santosa muncul di layar. Raka segera mengangkatnya. Pak Haryono, saya dengar. Suara Haryono dari seberang terdengar lebih berat daripada biasanya. Kalau kamu masih ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu, temui saya sore ini. Di mana, Pak? Di sebuah kedai kopi lama di Jalan Wijaya I, datang sendirian. Setelah mengatakan itu, Haryono Santosa langsung menutup telepon. Tepat pukul 4 sore, kedai kopi yang berada di bawah rindangnya pepohonan tua itu terasa jauh lebih tenang dibandingkan kawasan pusat Jakarta. Begitu Raka Mahardika masuk, ia langsung melihat Haryono duduk di sudut paling dalam. Di hadapannya telah tersedia 2 cangkir teh panas. Haryono tidak berbasa-basi. Kamu tahu mengapa beberapa hari lalu saya tidak mengatakan banyak hal? Karena Bapak belum percaya kepada saya. Haryono mengangguk. Benar. Kalau sekarang? Saya masih belum percaya. Raka tersenyum tipis. Kalau begitu, mengapa Bapak masih meminta saya datang? Haryono menatap langsung ke matanya. Karena ada seseorang yang perlu bertemu denganmu. Raka sedikit mengernyit. Siapa? Larasati Adiningrum. Raka tampak terkejut. Dia bersedia menemui saya? Tidak. Saya yang mengatur pertemuan ini. Kalian berdua sedang mencari jawaban atas pertanyaan yang sama. Kalau terus menyelidikinya secara terpisah, tidak satupun dari kalian akan menemukan apa-apa. Raka terdiam. Beberapa saat kemudian, Haryono mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kedai terbuka dan Larasati masuk. Begitu melihat Raka, langkahnya langsung terhenti dan tatapannya berubah dingin. Pak Haryono, Bapak bilang saya hanya akan bertemu dengan Bapak. Haryono menjawab dengan tenang, benar. Saya hanya mengatakan bahwa kamu akan bertemu seseorang. Saya tidak pernah mengatakan siapa orangnya. Larasati menoleh ke arah Raka. Kalau saya tahu dia ada di sini, saya tidak akan datang. Raka ikut berdiri. Saya juga tidak tahu kamu akan datang. Suasana seketika menegang. Haryono meletakkan cangkir tehnya perlahan. Duduklah kalian berdua. Kita tidak punya banyak waktu.
Larasati tetap berdiri. Saya tidak punya apapun untuk dibicarakan dengannya. Raka langsung menjawab, saya juga. Bagus. Haryono tersenyum tipis. Karena hari ini kalian tidak datang untuk membicarakan satu sama lain. Kita akan membicarakan ayah kalian. Keduanya langsung terdiam. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga akhirnya duduk saling berhadapan. Haryono mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Di dalamnya terdapat salinan daftar lama personel yang pernah terlibat dalam proyek pabrik kimia Cikarang Timur. Ini daftar tim manajemen proyek tersebut. Raka memeriksanya. Nama ayahnya, Bagas Mahardika, tercantum di sana. Begitu pula nama Darmawan Adiningrum. Larasati tanpa sadar menggenggam tepian kertas lebih erat. Jadi mereka memang pernah bekerja bersama. Haryono mengangguk. Bukan hanya bekerja bersama. Pada awalnya, mereka juga sangat mempercayai satu sama lain. Raka segera bertanya, kalau begitu, mengapa kemudian mereka dianggap berada di pihak yang berlawanan? Haryono menggeleng. Saya tidak tahu. Atau mungkin ada seseorang yang memang ingin kita semua percaya bahwa mereka bermusuhan. Kalimat itu membuat Raka dan Larasati serentak mengangkat kepala. Larasati perlahan membuka tasnya dan meletakkan foto tua yang ditemukannya di atas meja. Saya menemukan ini setelah seseorang masuk ke apartemen saya. Raka mengambil foto tersebut. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya ketika masih jauh lebih muda. Bagas tersenyum begitu lepas dalam foto itu, sangat berbeda dari sosok tegas dan serius yang selama ini tersimpan dalam ingatan Raka. Ia membalik foto tersebut dan melihat tulisan tangan yang tintanya hampir sepenuhnya memudar. Haryono mengamatinya cukup lama sebelum berkata pelan, ini bukan tulisan tangan ayahmu, Raka. Dan juga bukan tulisan tangan ayahmu, Larasati. Bapak tahu siapa yang menulisnya? Tanya Larasati. Haryono menggeleng perlahan. Tidak. Tetapi saya pernah melihat tulisan seperti ini. Di mana? Haryono berpikir sejenak. Dalam sebuah notulen rapat sekitar 15 tahun lalu. Saya tidak ingat persis, tetapi bentuk tulisannya sangat mirip. Suasana kembali sunyi. Larasati kemudian menoleh kepada Raka. Saya ingin menanyakan sesuatu. Silakan. Apakah kamu benar-benar ingin mengetahui kebenarannya? Raka menatapnya. Apa maksudmu? Larasati mempertahankan tatapannya. Kalau suatu hari nanti kamu menemukan bahwa orang yang selama ini paling kamu hormati ternyata tidak seperti yang selama ini kamu bayangkan, apakah kamu berani menerima kenyataan itu? Raka tidak langsung menjawab. Raka Mahardika teringat kembali pada surat peninggalan ayahnya, tatapan Bagas Mahardika dalam foto lama itu, serta ucapan yang selama bertahun-tahun terus didengarnya dari orang-orang di sekitarnya, ayahmu tidak akan melakukan hal seperti itu. Akhirnya ia menjawab, saya tidak tahu. Tetapi saya ingin mengetahui kebenarannya. Larasati Adiningrum mengangguk pelan. Saya juga. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, keduanya tidak lagi saling memandang seperti dua orang yang berseberangan. Setidaknya sekarang mereka memiliki pertanyaan yang sama. Haryono Santosa menuangkan teh lagi ke dalam cangkir mereka. Hanya sampai di sini saya bisa membantu. Kalau kalian ingin mengetahui lebih jauh, kalian harus masuk ke ruang arsip lama. Raka langsung berkata, saya bisa mengajukan izin akses. Haryono menggeleng. Tidak semudah itu. Arsip tersebut sudah disegel selama bertahun-tahun. Siapa yang memegang kuncinya? Saya. Raka tampak sedikit terkejut. Kalau begitu, Pak Haryono bisa membukanya untuk kami. Haryono tersenyum tipis. Ada syaratnya. Apa? Ia memandang Raka dan Larasati secara bergantian. Kalian harus pergi bersama. Larasati mengernyit. Mengapa? Karena saya tidak sepenuhnya percaya kepada salah satu dari kalian jika bekerja sendirian. Raka mungkin akan mempertimbangkan nama baik grup Aruna Sentosa, sementara kamu mungkin akan dipengaruhi oleh urusan keluargamu. Hanya kalau kalian berdua memeriksa semuanya bersama-sama, saya bisa percaya bahwa hasilnya akan lebih objektif. Keduanya terdiam. Tidak satupun menyukai syarat itu, tetapi tidak ada pula yang dapat membantah alasannya. Setelah meninggalkan kedai kopi, Raka dan Larasati berjalan menuju area parkir dengan jarak beberapa meter di antara mereka. Raka berbicara lebih dahulu.
Kamu benar-benar berniat masuk ruang arsip itu? Kalau tidak, saya tidak akan duduk di sana sejak tadi. Kamu masih belum percaya kepada saya. Larasati menatapnya. Kamu juga belum percaya kepada saya. Raka tersenyum tipis, sesuatu yang hampir tidak pernah terlihat darinya selama beberapa hari terakhir. Mungkin kamu benar. Larasati berkata, kita bekerja sama bukan karena saling percaya, tetapi demi menemukan kebenaran. Raka mengangguk. Saya setuju. Tepat pada saat itu, ponsel mereka hampir bersamaan bergetar. Sebuah email baru masuk. Tidak ada nama pengirim dan tidak ada subjek. Isinya hanya satu kalimat singkat. Ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tetap terkubur. Jangan membuka arsip itu kalau kalian masih ingin semuanya tetap seperti sekarang. Raka dan Larasati saling berpandangan. Kali ini tidak ada satu kata pun yang terucap karena keduanya memahami hal yang sama. Mereka baru saja melewati sebuah batas. Mulai saat ini, bukan hanya mereka yang sedang mencari kebenaran, tetapi seseorang juga sedang mengawasi setiap langkah mereka. Selama 2 hari berikutnya setelah menerima email anonim tersebut, Raka dan Larasati tidak saling menghubungi. Bukan karena mereka berubah pikiran, melainkan karena keduanya memahami bahwa bertindak tergesa-gesa hanya akan membuat mereka semakin mudah melakukan kesalahan. Raka menghabiskan hampir seluruh waktunya di kantor untuk mencari cara memperoleh izin resmi mengakses arsip lama. Sebagai Direktur Utama Grup Aruna Sentosa, secara administratif ia memiliki kewenangan untuk meminta pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Namun ketika permohonan itu dikirimkan kepada bagian arsip, jawaban yang diterimanya sangat singkat. Arsip perusahaan untuk periode sebelum tahun 2012 telah disegel berdasarkan keputusan jajaran pengawas perusahaan terdahulu. Untuk membukanya diperlukan berita acara resmi serta kehadiran mantan pejabat pengelola arsip yang ditunjuk sebagai saksi. Orang yang dimaksud tidak lain adalah Haryono Santosa. Raka membaca dokumen tersebut berulang kali sebelum tanpa sadar tersenyum. Pria yang sudah bertahun-tahun pensiun itu ternyata masih memegang kunci menuju satu bagian penting dari masa lalu grup Aruna Sentosa. Sabtu pagi pukul 7:30, Raka mengendarai mobilnya sendiri menuju gang kecil di tebet tempat Larasati tinggal. Ia tidak membunyikan klakson, hanya mengirim sebuah pesan singkat, saya sudah sampai. Beberapa menit kemudian, Larasati keluar. Ia mengenakan kemeja putih, celana panjang biru tua, dan jaket tipis, sementara sebuah ransel lama tergantung di bahunya. Raka membukakan pintu mobil. Selamat pagi. Selamat pagi. Suasana di antara mereka masih menyisakan sedikit kecanggungan. Mobil itu melaju menuju kawasan industri lama di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tempat kantor pertama grup Aruna Sentosa dahulu berdiri. Perjalanan memakan waktu lebih dari 1 jam, dan hampir sepanjang jalan keduanya memilih diam. Baru ketika mobil berhenti di sebuah warung makan pinggir jalan untuk beristirahat, Larasati Adiningrum lebih dahulu membuka percakapan. Kamu masih menyimpan surat yang waktu itu? Raka Mahardika mengangguk. Masih. Sudah kamu baca lagi? Saya tidak bisa membacanya. Saya hanya mengingat terjemahan yang kamu sampaikan. Larasati mengaduk kopinya perlahan. Ada satu kalimat yang belum pernah kamu dengar. Raka menatapnya. Karena waktu itu saya tidak menerjemahkan semuanya. Kenapa? Karena bagian itu terdengar seperti pesan pribadi untuk seseorang. Larasati memandang keluar jendela. Saya tidak tahu ditujukan kepada siapa. Tetapi penulisnya mengatakan, jangan kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang berani mengatakan kebenaran. Raka sedikit mengernyit. Kalimat itu benar-benar ada di dalam surat? Ada. Kenapa waktu itu kamu tidak mengatakannya? Larasati tersenyum tipis. Karena saat itu kamu juga sudah tidak berada dalam keadaan untuk mendengarkan. Raka tidak membantah. Ia tahu, seandainya saat itu Larasati menerjemahkan bagian tersebut sekalipun, mungkin dirinya memang tidak akan memedulikannya. Tepat pukul 9 pagi, mobil mereka berhenti di depan kompleks gudang tua di Cikarang. Gerbang besinya telah dipenuhi karat, sementara papan bertuliskan arsip lama grup Aruna Sentosa sudah memudar akibat bertahun-tahun terkena panas dan hujan. Haryono Santosa telah menunggu di depan gerbang dengan seikat besar kunci di tangannya. Melihat keduanya datang bersama, ia hanya mengangguk. Bagus. Kalian berdua menepati janji. Raka bertanya, Pak Haryono masih mengurus tempat ini sendiri? Haryono tersenyum. Tidak sampai mengurusnya.
Tetapi sesekali saya masih datang. Ada hal-hal yang kalau dibiarkan terlupakan terlalu lama, pada akhirnya tidak akan ada lagi orang yang mengingatnya. Ia membuka pintu gudang. Aroma kertas tua bercampur debu kayu langsung menyambut mereka. Di dalam terdapat puluhan baris rak baja yang tingginya melampaui kepala orang dewasa. Kotak-kotak dokumen tersusun rapi berdasarkan tahun, sementara cahaya redup hanya masuk melalui beberapa jendela kecil di bagian atas bangunan. Larasati tanpa sadar menurunkan suaranya. Tempat ini seperti perpustakaan yang terlupakan. Haryono menjawab perlahan, lebih tepatnya tempat sebuah perusahaan menyimpan ingatannya. Mereka bertiga mulai menuju bagian yang menyimpan dokumen proyek pabrik kimia Cikarang Timur. Raka cukup terkejut melihat seluruh berkas masih dirawat dengan sangat baik dan sama sekali tidak tampak seperti dokumen yang telah ditelantarkan selama bertahun-tahun. Haryono menurunkan sebuah kotak dari rak. Ini salinan arsip asli yang disimpan perusahaan. Raka membuka berkas satu demi satu. Laporan survei, notulen rapat, rencana investasi, dan berbagai dokumen pendukung lainnya masih tersusun lengkap. Larasati membalik setiap halaman dengan hati-hati hingga tiba-tiba tangannya berhenti. Lihat bagian ini. Raka membungkuk mendekat. Pada sebuah laporan penilaian kualitas air, terlihat bekas yang menunjukkan bahwa satu lembar pernah dilepas dan diganti dengan lembar lain. Jika tidak memperhatikan posisi bekas staples dengan teliti, perubahan itu hampir mustahil diketahui. Raka segera memeriksa dokumen lainnya. Ternyata bukan hanya satu berkas. 3 berkas berturut-turut memperlihatkan tanda serupa. Haryono mengembuskan napas panjang. Saya tahu suatu hari nanti seseorang akan menemukannya. Raka langsung menoleh. Bapak sudah mengetahuinya sejak dulu? Kalau begitu, mengapa Bapak tidak pernah mengatakan apa-apa? Haryono menatapnya. Saya hanya tahu ada dokumen yang diganti. Saya tidak tahu siapa yang menggantinya dan saya tidak memiliki bukti. Kalau saat itu saya membuka suara tanpa bukti, orang pertama yang kehilangan pekerjaan pasti saya. Mereka bertiga terdiam. Itu adalah jenis pilihan yang tidak seorang pun ingin dipaksa untuk menghadapinya. Larasati kembali memeriksa berkas hingga mencapai map terakhir. Tiba-tiba ujung jarinya merasakan bagian yang sedikit menonjol secara tidak wajar pada punggung sampul. Tunggu. Dengan ujung pena, ia perlahan memisahkan lapisan kertas tersebut. Sebuah amplop tipis berwarna kekuningan kemudian meluncur keluar dari sela-selanya. Tidak seorang pun berbicara. Raka membuka amplop itu. Di dalamnya hanya terdapat selembar formulir penerimaan dokumen berukuran A5 yang warnanya telah menguning dimakan usia. Di bagian bawah formulir itu terdapat tanda tangan Darmawan Adiningrum. Larasati Adiningrum menahan napas, matanya mulai memerah. Ini tanda tangan ayah saya. Ia hanya perlu melihatnya sekali untuk mengenalinya. Sejak kecil, Larasati telah menyaksikan ayahnya membubuhkan tanda tangan ratusan kali. Tidak mungkin ia keliru. Raka Mahardika menatap bagian kanan bawah formulir tersebut dan membaca tanggal yang tercantum di sana, 14 Agustus. Dahinya langsung berkerut. Ada yang salah? Larasati mengambil formulir itu, dan tangannya mulai gemetar. Ini tidak benar. Apa yang tidak benar? Larasati menatapnya dengan suara tercekat. Menurut catatan keluarga, ayah saya menghilang sejak akhir Juni tahun itu. Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Jika tanggal pada formulir itu benar, berarti hampir 2 bulan setelah dinyatakan menghilang, ayahnya masih pernah datang ke tempat ini. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, sebuah kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan muncul dalam benaknya. Mungkinkah? Larasati segera mengangkat kepala. Apa yang ingin kamu katakan? Raka menatapnya beberapa saat sebelum berkata, mungkinkah ayahmu sebenarnya tidak pernah meninggal? Begitu kalimat itu terucap, suasana di dalam gudang arsip mendadak terasa semakin berat. Haryono Santosa perlahan duduk di sebuah kursi kayu tua. Ia menatap formulir tersebut cukup lama sebelum berkata pelan, sekarang saya ingat. Hari itu Darmawan memang datang ke sini. Raka langsung menoleh. Pak Haryono ingat? Saya tidak mengingat semuanya, tetapi saya ingat dia mengenakan jas hujan. Hari itu hujan sangat deras. Dia mengambil satu berkas lalu langsung pergi. Setelah itu, saya tidak pernah melihatnya lagi. Larasati hampir tidak mampu bereaksi. Selama 15 tahun, ia selalu percaya bahwa ayahnya menghilang pada suatu hari ketika hujan turun deras.
Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa setelah hari tersebut, ayahnya ternyata masih hidup, setidaknya untuk beberapa waktu. Raka melipat formulir itu dengan sangat hati-hati. Kita harus mencari tahu berkas apa yang diambilnya. Haryono berdiri. Tidak perlu mencarinya lagi karena saya tahu. Raka menatapnya. Berkas apa, Pak? Haryono memandang mereka berdua, lalu suaranya berubah semakin serius. Sekarang hanya ada satu orang yang mengetahui di mana berkas itu berada. Siapa? Haryono menjawab perlahan, Dr. Bambang Wicaksana. Nama yang baru saja disebut itu kembali membuat gudang arsip tenggelam dalam keheningan. Satu pintu menuju masa lalu baru saja terbuka, tetapi di baliknya ternyata menunggu rahasia yang jauh lebih besar. Sepanjang perjalanan meninggalkan gudang, tidak seorang pun berbicara. Amplop yang berisi formulir penerimaan dokumen dimasukkan Raka dengan hati-hati ke dalam kantong plastik transparan. Larasati terus memandang keluar dari jendela mobil, melihat kawasan industri dan pepohonan di tepi jalan perlahan tertinggal di belakang. Hanya satu hal yang terus berputar dalam pikirannya, yaitu tanggal yang tercantum pada formulir tersebut. Jika ayahnya masih datang ke gudang arsip setelah dinyatakan menghilang, lalu apa sebenarnya yang selama 15 tahun ini telah ia percayai? Raka akhirnya memecah kesunyian. Kamu baik-baik saja? Larasati menggeleng pelan. Saya tidak tahu. Sebagian dari diri saya ingin percaya bahwa ayah saya masih hidup, tetapi sebagian lainnya takut semua ini hanya sebuah kekeliruan. Raka mengangguk kecil. Saya juga pernah berpikir bahwa saya mengenal ayah saya dengan sangat baik. Tetapi semakin banyak yang saya cari tahu, semakin saya menyadari bahwa ada begitu banyak hal tentang dirinya yang tidak pernah diceritakan kepada saya. Mobil terus melaju kembali menuju Jakarta. Tujuan mereka berikutnya adalah rumah Dr. Bambang Wicaksana di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dr. Bambang tinggal di sebuah rumah sederhana tanpa gerbang megah ataupun papan nama. Di teras hanya terdapat beberapa pot anggrek dan sebuah kursi kayu tua. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya hampir seluruhnya memutih, tetapi gerakannya masih terlihat cekatan. Ketika melihat Raka berdiri di depan rumah, ia tampak sedikit terkejut. Raka, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Raka menundukkan kepala dengan sopan. Selamat sore, Dr. Bambang. Kemudian Dr. Bambang mengalihkan pandangan kepada perempuan yang berdiri di sampingnya. Dan ini? Raka menjawab, dia Larasati Adiningrum. Begitu mendengar nama itu, tangan Dr. Bambang yang sedang membuka pintu pagar mendadak berhenti. Dr. Bambang Wicaksana menatap Larasati Adiningrum cukup lama, seolah berusaha menemukan sesuatu yang dikenalnya dari wajah perempuan itu. Beberapa saat kemudian, barulah ia berkata pelan, masuklah. Ruang tamunya sederhana. Di dinding tergantung cukup banyak foto lama, dan salah satunya langsung menarik perhatian Raka Mahardika. Dalam foto tersebut, ayahnya berdiri di samping Dr. Bambang pada acara peresmian sebuah klinik sosial. Bagas Mahardika tersenyum begitu hangat, sangat berbeda dari citra pengusaha tegas yang selama ini sering terlihat di media. Dr. Bambang menuangkan teh untuk mereka. Kalian datang menemui saya karena ingin mengetahui sesuatu tentang masa lalu, bukan? Raka meletakkan amplop yang mereka temukan di gudang arsip di atas meja. Dr. Bambang pernah mengenal Darmawan Adiningrum? Dr. Bambang tidak membuka amplop itu. Ia hanya mengangguk pelan. Pernah. Kalau begitu, dokter tahu di mana dia sekarang? Begitu pertanyaan itu selesai diucapkan, ruangan langsung tenggelam dalam keheningan. Dr. Bambang memandang halaman rumah yang diterangi sinar matahari. Lama sekali sebelum akhirnya ia berkata, ada pertanyaan yang tidak saya jawab bukan karena saya tidak ingin menjawabnya, tetapi karena waktunya belum tiba. Larasati tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Dokter, saya hanya ingin tahu apakah ayah saya masih hidup atau tidak. Suaranya mulai bergetar. Sudah 15 tahun keluarga saya hidup tanpa satupun jawaban. Dr. Bambang memejamkan mata sejenak, lalu berkata perlahan, kalau hari ini saya memberikan jawaban itu, kamu pasti akan bertanya lagi. Siapa yang membawa ayahmu pergi? Mengapa dia harus menghilang? Siapa yang berada di balik semua kejadian itu? Saya tidak berhak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Raka mencondongkan tubuh ke depan. Kalau begitu, siapa yang berhak? Dr. Bambang menatap lurus ke arahnya. Ayahmu yang sudah meninggal. Raka dan Larasati sama-sama terpaku.
Dokter Bambang berdiri dan masuk ke sebuah ruangan di bagian dalam rumah. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak sudah tua. Ia meletakkannya di atas meja, lalu mengeluarkan sebuah kunci kuningan dari sakunya. Permukaan kunci itu telah kusam dimakan usia. Ia mendorongnya ke arah Raka. Ayahmu menitipkan kunci ini kepada saya. Dia berpesan, kalau suatu hari putranya datang mencari kebenaran atas kemauannya sendiri, saya harus menyerahkannya. Raka mengambil kunci tersebut. Kunci ini membuka apa? Sebuah lemari arsip pribadi. Di mana? Di ruang kerja lama ayahmu. Raka tampak terkejut. Tapi ruang kerja itu sudah direnovasi bertahun-tahun lalu. Benar. Karena lemari itu tidak berada di ruang kerja yang sekarang. Letaknya di balik sebuah ruang arsip pribadi yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Larasati bertanya pelan, apa yang ada di dalamnya? Dokter Bambang menggeleng. Saya tidak pernah membukanya. Saya hanya tahu bahwa apapun yang tersimpan di sana adalah sesuatu yang ingin Bagas Mahardika pertahankan. Raka menyimpan kunci itu dengan hati-hati. Ia hendak bertanya lagi ketika Dokter Bambang tiba-tiba berkata, Raka, apakah kamu masih ingat pertemuan terakhir dengan ayahmu? Raka sedikit terkejut. Masih, dokter. Sekitar seminggu sebelum meninggal, apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu? Raka mencoba mengingat. Sosok ayahnya perlahan muncul dalam ingatannya. Pada suatu malam, Bagas sedang duduk membaca sejumlah dokumen. Ketika melihat Raka masuk, ia hanya tersenyum lalu berkata, kelak belajarlah mempercayai orang lain sebelum menuntut mereka mempercayaimu. Saat itu Raka tidak memahami maksud perkataan tersebut. Namun sekarang, ketika mengingatnya kembali, kalimat itu seolah memiliki arti yang sama sekali berbeda. Dokter Bambang tersenyum sedih. Dia memang selalu seperti itu. Lebih banyak memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Larasati diam-diam memperhatikan. Untuk pertama kalinya, ia mendengar seseorang berbicara tentang Bagas Mahardika dengan rasa hormat yang benar-benar tulus. Bukan karena Bagas adalah pengusaha sukses, melainkan karena pribadi seperti apa dirinya semasa hidup. Setelah meninggalkan rumah Dokter Bambang, mobil mereka baru melaju beberapa ratus meter ketika Raka tanpa sengaja melihat kaca spion. Sebuah sedan berwarna perak berada di belakang mereka dengan jarak yang nyaris tidak berubah. Awalnya ia tidak terlalu memedulikannya. Ketika mencapai persimpangan berikutnya, Raka membelok ke kanan. Sedan itu ikut berbelok. Raka Mahardika kembali mengubah arah, tetapi mobil tersebut tetap mengikuti dari belakang. Larasati Adiningrum menyadari perubahan ekspresi di wajahnya. Ada apa? Raka melirik kaca spion. Sepertinya ada mobil yang mengikuti kita. Larasati menoleh ke belakang. Sedan itu masih melaju dengan tenang pada jarak yang hampir sama. Mungkin hanya kebetulan arahnya sama. Semoga saja. Raka berusaha tetap tenang. Ia terus mengemudi selama hampir 10 menit, lalu tiba-tiba membelok masuk ke sebuah area peristirahatan. Sedan perak itu memperlambat lajunya, tetapi tidak ikut masuk. Mobil tersebut berhenti beberapa detik di tepi jalan sebelum kembali melaju lurus. Mereka berdua memperhatikannya hingga menghilang dari pandangan. Plat nomornya tertutup debu sehingga tidak dapat terbaca dengan jelas. Larasati mengembuskan napas pelan. Mungkin kita terlalu banyak berpikir. Raka tidak menjawab. Ia mengambil ponselnya. Tepat saat itu, sebuah notifikasi muncul di layar, terdeteksi upaya masuk yang tidak biasa ke akun email kantor Anda. Raka mengernyit. Beberapa detik kemudian muncul pemberitahuan lain. Permintaan perubahan kata sandi baru saja diajukan untuk akun penyimpanan data internal. Raka segera menelepon Kepala Divisi Teknologi Informasi. Tolong periksa sekarang juga. Apakah ada seseorang yang mencoba mengakses akun saya? Jawaban dari seberang terdengar cepat. Benar, Pak. Ada upaya masuk dari perangkat yang tidak dikenal. Untuk sementara sudah kami blokir. Tapi ada masalah lain. Sepertinya orang itu memahami struktur sistem kita dengan cukup baik. Mereka hanya mencoba mengakses direktori-direktori lama. Raka menggenggam kemudi lebih erat. Tatapannya beralih kepada kunci kuningan yang disimpannya di kompartemen mobil. Seseorang baru saja mengikuti mereka, sementara orang lain mencoba mencari sesuatu di dalam sistem perusahaan. Semua itu hanya mengarah pada satu kesimpulan. Apapun yang ditinggalkan Bagas Mahardika masih cukup penting hingga ada pihak yang tidak ingin rahasia tersebut dibuka.
Raka menyalakan mesin kembali, suaranya menjadi lebih serius. Kita harus segera ke kantor. Larasati menatapnya. Untuk membuka lemari itu? Raka mengangguk. Benar. Sebelum seseorang sempat menghapus semua yang masih ingin dipertahankan ayah saya. Sore itu, Raka langsung mengemudikan mobil menuju kantor pusat grup Aruna Sentosa. Kunci kuningan yang diberikan Dr. Bambang Wicaksana kini tersimpan di saku jasnya. Ukurannya tidak jauh berbeda dari kunci pintu biasa, tetapi sejak memegangnya, Raka selalu merasa seolah sedang membawa satu bagian dari masa lalu yang tidak pernah diceritakan ayahnya. Area parkir bawah tanah saat itu cukup sepi. Raka dan Larasati berjalan cepat menuju lift khusus lantai perkantoran. Begitu pintu lift terbuka di lantai 27, petugas resepsionis segera berdiri. Selamat sore, Pak Raka. Raka mengangguk. Apakah hari ini ada orang yang masuk ruang kerja saya? Tidak ada, Pak. Hanya petugas kebersihan sesuai jadwal pagi. Raka tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia dan Larasati langsung memasuki ruang kerjanya, menutup pintu, lalu menarik tirai. Larasati mengamati ruangan seluas hampir 100 meter persegi itu. Semuanya terlihat modern dan minimalis, sama sekali tidak menyerupai tempat yang mungkin menyembunyikan rahasia selama 15 tahun. Raka mengeluarkan kunci kuningan dan meletakkannya di atas meja. Dr. Bambang mengatakan ada ruang tersembunyi di balik bagian kantor ini, tetapi saya tidak pernah melihatnya. Larasati mengamati sekeliling dengan saksama. Tatapannya kemudian berhenti pada dinding di belakang rak buku. Apakah ruangan ini pernah direnovasi? Pernah. Sekitar 2 tahun setelah ayah saya meninggal, hampir seluruh interior diganti. Hanya dinding yang ini, Raka tiba-tiba teringat sesuatu. Saya tidak pernah mengubah bagian ini. Ia berjalan mendekat dan mengetuk permukaan dinding satu persatu. Hampir semuanya menghasilkan bunyi padat. Namun ketika ia mengetuk bagian tepat di belakang rak buku, suara yang terdengar mendadak berbeda. Kosong. Raka Mahardika menatap Larasati Adiningrum. Ada sesuatu di baliknya. Mereka berdua mendorong rak buku itu ke samping. Di belakangnya tampak sebuah pintu kayu kecil yang warnanya nyaris menyatu dengan dinding. Jika tidak sengaja mencarinya, hampir mustahil seseorang menyadari keberadaan pintu tersebut. Pada permukaannya terdapat lubang kunci kuningan yang sudah kusam. Raka memasukkan kunci yang diberikan Dr. Bambang Wicaksana. Terdengar bunyi klik, dan kuncinya langsung terbuka. Keduanya tanpa sadar saling berpandangan sebelum Raka perlahan membuka pintu. Ruangan di baliknya hanya seluas sekitar 15 meter persegi, tanpa jendela dan tanpa pendingin udara. Hanya ada sebuah lampu berwarna kekuningan yang menggantung di langit-langit. Tidak ada brankas, tidak ada uang, dan tidak ada tumpukan dokumen setinggi gunung seperti yang sempat dibayangkan Raka. Di tengah ruangan berdiri sebuah lemari arsip kayu. Di sampingnya terdapat meja kerja lama dengan lampu baca dan sebuah cangkir keramik yang warnanya telah memudar, seolah pemilik ruangan itu baru meninggalkannya kemarin. Larasati berkata pelan, Dr. Bambang benar. Tempat ini lebih terasa seperti ruang untuk menyimpan kenangan. Raka berjalan menuju lemari dan membuka laci pertama. Di dalamnya terdapat puluhan berkas yang disusun dan dikelompokkan dengan sangat rapi. Tidak ada buku harian. Seperti yang dikatakan Dr. Bambang, isinya hanya notulen rapat, surat tulisan tangan, email yang dicetak, serta sejumlah catatan dengan tinta. Raka mengambil berkas pertama. Pada sampulnya tertulis, notulen rapat tim pengelola proyek pabrik kimia Cikarang Timur. Tanggalnya menunjukkan lebih dari 15 tahun lalu. Larasati membuka berkas lain. Itu adalah salinan email yang telah dicetak. Pengirimnya Bagas Mahardika dan penerimanya Darmawan Adiningrum. Keduanya saling berpandangan. Raka kemudian membaca isinya dengan suara keras. Darmawan, saya sudah menerima rangkuman data pertama. Kalau angka-angka ini benar, tingkat pencemarannya jauh lebih serius daripada yang kita perkirakan. Saya akan meminta pemeriksaan independen. Larasati terdiam. Ayahnya ternyata sama sekali tidak sedang berhadapan dengan Bagas, setidaknya pada masa itu. Mereka justru bekerja sama. Larasati membuka email kedua yang dikirim hanya 3 hari setelah email pertama. Darmawan, seseorang sudah mengetahui bahwa kita sedang memeriksa kembali dokumen-dokumen ini. Berhati-hatilah. 2 kata terakhir, berhati-hatilah, digarisbawahi 3 kali. Raka perlahan duduk di kursi.
Ia belum pernah melihat ayahnya menulis sesuatu seperti itu. Nada kalimat tersebut bukan seperti seorang pemimpin perusahaan yang sedang memberikan instruksi kepada bawahannya, melainkan peringatan seorang sahabat kepada orang yang dipercayainya. Di laci terakhir meja, Larasati menemukan sebuah perekam suara digital model lama. Beruntung, di dekatnya masih tersimpan baterai cadangan. Raka memasangnya lalu menekan tombol putar. Suara desis terdengar selama beberapa detik sebelum muncul suara yang sangat dikenalnya. Itu suara Bagas Mahardika, berat, tenang, tetapi terdengar sangat lelah. Kalau seseorang sedang mendengarkan rekaman ini, mungkin waktu saya sudah tidak banyak. Tanpa sadar Raka mencengkeram tepian meja. Sudah lebih dari 10 tahun sejak ayahnya meninggal, dan ia hampir melupakan seperti apa suara itu terdengar. Rekaman terus berputar. Ada banyak keadaan ketika memilih diam jauh lebih mudah. Tetapi kalau semua orang memilih diam, tidak akan ada lagi yang melindungi mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Larasati menundukkan kepala. Ia teringat Darmawan. Ayahnya juga pernah mengatakan sesuatu yang hampir sama. Suara dalam rekaman sesekali terputus-putus, seolah pesan itu dibuat dengan tergesa-gesa. Kalau saya tidak sempat mengungkapkan kebenaran, Raka tanpa sadar menahan napas. Akan ada seseorang, terdengar suara gangguan panjang, lalu rekaman berhenti mendadak. Tidak ada kelanjutannya. Ruangan kembali tenggelam dalam kesunyian. Raka mencoba memutar ulang rekaman tersebut, tetapi hasilnya tetap sama dan selalu berhenti tepat di bagian itu. Dengan kecewa ia meletakkan alat perekam di atas meja. Bagian akhirnya terputus. Larasati mengangguk pelan. Mungkin orang yang merekamnya tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, atau mungkin ada seseorang yang menghapus bagian setelahnya. Mereka kemudian melanjutkan memeriksa setiap dokumen satu persatu. Hal yang aneh adalah semua dokumen berhenti pada periode waktu yang sama. Setelah itu tidak ada lagi satupun berkas tambahan, seolah-olah seseorang sengaja mengambil seluruh catatan mengenai apa yang terjadi sesudahnya. Raka Mahardika memandang sekeliling ruangan. Kita masih kehilangan satu bagian dari teka-teki ini. Larasati Adiningrum mengangguk. Dan mungkin justru bagian yang hilang itulah yang paling penting. Tepat saat itu, ponsel Raka bergetar. Panggilan berasal dari Yuda Permana. Raka, saya sudah memeriksa masalah yang kamu minta. Ada hasilnya. Tentang upaya akses ilegal itu, bukan sekadar mencoba masuk. Seseorang secara khusus mencari direktori yang menyimpan arsip lama. Raka langsung berdiri. Apakah mereka berhasil mengambil sesuatu? Belum. Tapi, Yuda terdiam beberapa detik. Orang itu memahami sistem internal perusahaan dengan sangat baik. Polanya tidak seperti peretas dari luar. Lebih mirip apa? Seseorang yang pernah bekerja di sana. Raka menoleh kepada Larasati. Keduanya langsung memahami arti informasi tersebut. Ternyata bukan hanya mereka yang sedang mencari sesuatu di balik masa lalu. Malam itu, setelah memasukkan seluruh dokumen yang telah diperiksa ke dalam kantong pelindung kedap lembab, Raka mengunci kembali ruangan rahasia tersebut dan menyimpan kunci kuningan di sakunya. Mereka baru saja keluar dari ruang kerja ketika pintu lift terbuka. Sekelompok pimpinan senior perusahaan berjalan melewati mereka, dipimpin oleh Maya Kartanegara. Ia mengenakan kebaya biru tua yang elegan dan mempertahankan senyum tenangnya seperti biasa. Raka, masih bekerja sampai selarut ini? Raka menjawab dengan tenang. Iya, Bu Maya. Saya sedang memeriksa beberapa arsip lama. Bagus. Sesekali melihat kembali masa lalu memang perlu. Tatapan Maya kemudian beralih sekilas kepada Larasati. Raka menjelaskan, dia rekan yang membantu saya memeriksa dokumen. Maya tersenyum. Selamat malam. Larasati membalas dengan sopan, selamat malam, Bu Maya. Percakapan itu berlangsung kurang dari 1 menit, tetapi ketika Maya dan para eksekutif lainnya memasuki lift, Larasati tetap memperhatikan mereka hingga pintunya tertutup. Ia kemudian berkata pelan, kamu merasa ada sesuatu yang aneh? Apa? Bu Maya tadi menatap saya seperti seseorang yang pernah melihat saya sebelumnya. Raka belum sempat menjawab ketika ponselnya kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan dari Yuda masuk dan hanya berisi 1 gambar. Itu adalah salinan daftar orang yang pernah memperoleh hak akses ke penyimpanan data internal perusahaan 15 tahun lalu. Pada baris terakhir terdapat nama orang yang menyetujui tingkat akses tertinggi. Sebagian tulisan sudah rusak dan memudar,
tetapi dua kata masih dapat terbaca, Maya Kartanegara. Raka menatap layar tanpa berkedip, sementara jantungnya berdetak semakin cepat. Untuk pertama kalinya, nama seseorang yang selama ini selalu dipercayainya muncul tepat di tengah ruang kosong yang sedang mereka coba isi. Malam itu Raka hampir tidak tidur. Pesan dari Yuda tetap terbuka di layar ponselnya, dan nama Maya Kartanegara terus mengganggu pikirannya. Ia tidak ingin percaya, bahkan takut untuk mempercayainya. Selama 10 tahun terakhir setelah ayahnya meninggal, Maya adalah salah satu orang yang selalu berada di sisinya. Perempuan itu mengajarinya membaca laporan keuangan, memperkenalkannya kepada para pemegang saham, dan membantunya melewati rapat-rapat pertamanya yang penuh tekanan. Ketika Raka secara resmi diangkat menjadi direktur utama, Maya pula orang pertama yang berdiri dan memberikan tepuk tangan. Jika semua itu hanyalah sandiwara, berarti perempuan tersebut telah memainkan perannya dengan nyaris sempurna. Pukul 7 pagi, Raka menemui Yuda Permana di kantor Nusantara Cyber Defense. Ruang kerjanya tidak terlalu besar, tetapi dipenuhi monitor komputer dan perangkat server. Begitu melihat Raka datang, Yuda langsung berkata, "Tadi malam saya melakukan pemeriksaan lebih jauh." Raka segera bertanya, "Kamu menemukan sesuatu?" "Ada, tetapi bukan sesuatu yang mungkin ingin kamu temukan." Yuda kemudian menyerahkan setumpuk dokumen kepada Raka. "Saya menelusuri data cadangan dari sistem lama. Saya tidak berhasil menemukan berkas aslinya, tetapi saya menemukan riwayat akses." Raka Mahardika membalik halaman demi halaman. Dokumen itu berisi catatan hak akses sistem dari 15 tahun lalu. Banyak baris telah dihapus, sementara beberapa nama hanya menyisakan beberapa karakter. Yuda Permana menunjuk salah satu baris. "Lihat bagian ini." Raka membacanya. "Persetujuan, Maya Kartanegara." Ia terdiam. "Hanya ini?" "Belum." Yuda membuka berkas lain. Ini jadwal aktivitas internal perusahaan. Pada hari ketika Darmawan Adiningrum tercatat terakhir kali datang ke gudang arsip, ada 3 orang yang juga muncul dalam sistem. Raka menunduk melihat daftar tersebut. Orang pertama adalah ayahnya, Bagas Mahardika. Orang kedua adalah Darmawan Adiningrum. Identitas orang ketiga telah dihapus dari data dan hanya bagian akhir namanya yang masih dapat dipulihkan, Maya. Yuda menyilangkan tangan di depan dada. "Saya tidak bisa memastikan bahwa orang itu adalah Maya Kartanegara. Tetapi terlalu banyak jejak data yang mengarah kepada nama yang sama." Raka mengangguk. "Ini masih belum cukup." "Saya tahu. Kalau kita ingin mengambil kesimpulan, kita membutuhkan bukti tambahan." Sore harinya, Raka dan Larasati Adiningrum kembali bertemu di kedai kopi lama. Raka meletakkan seluruh dokumen di atas meja. Larasati membacanya dengan sangat teliti. Setelah beberapa saat, barulah ia berkata, "Semua ini baru berupa jejak. Belum ada bukti langsung." Raka mengangguk. "Saya juga berpikir begitu. Kita harus menemukan ayahmu." Larasati mengangkat wajah. "Kamu percaya dia masih hidup?" Raka tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan formulir penerimaan dokumen yang ditemukan di gudang arsip dan meletakkannya di atas meja. "Saya tidak lagi percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Kalau Darmawan benar-benar menandatangani formulir ini setelah tanggal dia dinyatakan menghilang, hanya ada 2 kemungkinan. Seseorang memalsukan tanda tangannya, atau, Larasati melanjutkan dengan suara pelan, atau ayah saya memang masih hidup." Mereka kembali terdiam. 3 hari berikutnya hampir seluruhnya dihabiskan untuk menelusuri petunjuk-petunjuk kecil, alamat lama, catatan pemeriksaan kesehatan, pembayaran BPJS Kesehatan, hingga catatan pengiriman paket. Tidak satu pun memberikan petunjuk yang benar-benar jelas. Sampai pada sore hari keempat, Yuda menelepon dengan suara penuh kegembiraan. "Raka, saya menemukannya." "Menemukan apa?" "Sebuah nomor peserta BPJS Kesehatan yang datanya pernah diperbarui 3 tahun lalu." Raka langsung berdiri. "Atas nama siapa?" "Bukan Darmawan Adiningrum." Namanya berbeda, tetapi tanggal lahirnya sama dan daerah asalnya juga cocok. Hanya identitas keluarganya yang diubah. Raka menggenggam ponselnya lebih erat. "Alamatnya?" "Sebuah kawasan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat." Keesokan paginya, Raka dan Larasati langsung berangkat. Mobil meninggalkan Jakarta ketika langit bahkan belum sepenuhnya terang. Semakin mendekati dataran tinggi,
Udara semakin sejuk. Larasati hampir tidak mengatakan apa-apa sepanjang perjalanan. Ia terus memandang keluar jendela. Menjelang siang, mereka berhenti di depan sebuah kompleks kecil yang terletak di lereng perbukitan Lembang. Tempat itu bukan rumah sakit dan bukan pula panti jompo, melainkan sebuah fasilitas hunian yang menyediakan perawatan dan pendampingan kesehatan bagi para lansia. Pengelolanya adalah seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun bernama Rini. Setelah memeriksa dokumen yang mereka bawa, Rini menatap Larasati cukup lama. "Kamu putri Pak Darmawan?" Perempuan itu mengembuskan napas pelan. "Akhirnya kamu datang juga." Jantung Larasati seketika berdegup sangat kencang. "Ayah saya masih berada di sini?" Rini mengangguk. "Masih. Tetapi sebelum bertemu dengannya, kamu harus mempersiapkan diri. Dia sudah tidak seperti dulu." Sebuah jalan setapak berbatu membawa mereka menuju bagian belakang taman. Di sana, seorang pria berambut putih sedang duduk memangkas tanaman hias. Ia mengenakan sweter abu-abu tua. Gerakannya lambat, sementara cahaya matahari sore menyinari wajahnya yang telah dipenuhi keriput. Larasati mendadak berhenti. Kedua kakinya terasa seolah tidak mampu lagi melangkah. Pria itu mengangkat kepala. Tatapannya berhenti tepat pada wajah Larasati Adiningrum. Lalu gunting tanaman yang berada di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai batu. Ia berdiri perlahan dengan bibir bergetar. Larasati, hanya satu nama, tetapi penantian selama bertahun-tahun seolah pecah dalam sekejap. Air mata Larasati langsung mengalir. "Ayah?" Ia berlari mendekat, tetapi tiba-tiba berhenti ketika jaraknya tinggal beberapa langkah. 15 tahun. Selama itu pula kata, "ayah," berkali-kali muncul dalam mimpinya. Namun sekarang, ketika orang yang selama ini dirindukannya benar-benar berdiri di hadapan, ia bahkan tidak tahu apakah harus memeluknya atau menuntut penjelasan. Darmawan Adiningrum perlahan melangkah mendekat. Ia tidak berani mengulurkan tangan, hanya berkata dengan suara tercekat, "Ayah minta maaf." Larasati menggigit bibirnya erat-erat, sementara air matanya terus mengalir. "Ayah tahu hari ini hari apa?" Darmawan terdiam. "Hari ini tepat 15 tahun sejak saya dan ibu mencari ayah di terminal. Saya duduk di sana sampai malam karena menunggu ayah pulang." Suaranya semakin tercekat. "Tapi ayah tidak pernah datang." Darmawan menundukkan kepala. Bahunya sedikit bergetar. "Ayah tahu. Ayah mengingat semuanya. Tetapi ayah tidak bisa pulang." "Tidak bisa?" Larasati menatap langsung kepada ayahnya. "Selama 15 tahun, bahkan satu kali menelepon pun ayah tidak pernah." Darmawan memejamkan mata dan dua garis air mata perlahan mengalir di pipinya. "Kalau ayah menghubungi kalian, mereka akan tahu bahwa kamu adalah putri ayah. Kamu dan ibumu bisa berada dalam bahaya." Larasati menggeleng. "Tapi apakah ayah pernah bertanya seberapa besar saya membutuhkan seorang ayah?" Suasana tenggelam dalam keheningan. Raka Mahardika berdiri beberapa meter dari mereka dan tidak ikut berbicara. Ia memahami bahwa ada permintaan maaf yang tidak mungkin diucapkan oleh orang lain sebagai pengganti. Menjelang sore, mereka bertiga duduk di sebuah ruangan kecil yang menghadap ke perbukitan. Setelah lama terdiam, Darmawan akhirnya mulai menceritakan apa yang terjadi. "Setelah saya dan Bagas Mahardika menemukan bahwa sejumlah laporan lingkungan telah dimanipulasi, kami mulai mengumpulkan bukti. Tetapi semakin jauh kami menyelidiki, semakin jelas bahwa seseorang telah menempatkan orang-orangnya di berbagai posisi penting." Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Darmawan melanjutkan, "Ayahmu tahu bahwa kalau penyelidikan diteruskan secara terbuka, risikonya akan sangat besar. Dia meminta saya menghilang untuk sementara waktu dan menunggu sampai kami memiliki cukup bukti." Larasati bertanya pelan, "Siapa orang yang berada di balik semua itu?" Darmawan menggeleng. "Ayah tidak pernah mengetahui dengan pasti. Ayah hanya tahu orang tersebut memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam grup Aruna Sentosa dan selalu selangkah lebih maju daripada kami." Raka menunduk memandang meja. Semua jejak, semua dokumen yang hilang, dan semua ruang kosong dalam peristiwa 15 tahun lalu seakan terus mengarah ke satu titik yang sama. Namun mereka masih belum memiliki bukti terakhir yang dapat memastikan semuanya. Tepat saat itu, ponsel Raka bergetar. Sebuah pesan masuk dari sekretaris Dewan Komisaris. Isinya merupakan pemberitahuan mendesak bahwa 3 hari lagi akan diadakan rapat luar biasa untuk membahas pemberhentian Raka dari jabatan Direktur Utama. Setelah selesai membacanya,
Raka tersenyum getir. Larasati menatapnya. Ada apa? Raka menyerahkan ponselnya. Begitu membaca pesan tersebut, Larasati langsung memahami situasinya. Jika Raka kehilangan kendali atas perusahaan, ia tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengakses sistem internal. Itu berarti jalan mereka untuk menemukan kebenaran juga akan tertutup. Darmawan perlahan berdiri dan memandang kedua orang muda di hadapannya. 3 hari. Kita hanya punya 3 hari. Tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi, tetapi mereka bertiga memahami bahwa pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. 3 hari berlalu jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan Raka. Selama 3 hari itu, ia hampir tidak pernah memasuki ruang direktur utama. Sebaliknya, ia menghabiskan waktunya bersama Larasati dan Darmawan di rumah kecil di kawasan perbukitan Lembang, menyusun satu demi satu potongan bukti seperti merangkai kembali sebuah gambar yang telah dicabik-cabik dan disembunyikan selama 15 tahun. Tidak ada satu bukti pamungkas, tidak ada rekaman yang cukup kuat untuk langsung menghasilkan kesimpulan, dan tidak ada satu email pun yang sendirian mampu membuktikan semuanya. Yang mereka miliki hanyalah puluhan kepingan kecil, sebuah email, notulen rapat, formulir penerimaan dokumen, jadwal aktivitas internal, laporan lingkungan yang telah diubah, salinan hak akses sistem, serta rekaman suara yang terputus sebelum selesai. Jika dilihat secara terpisah, setiap dokumen itu hampir tidak berarti apa-apa. Namun ketika diletakkan berdampingan, semuanya menceritakan kisah yang sama, sebuah kisah yang telah berusaha disembunyikan seseorang selama 15 tahun. Malam sebelum rapat luar biasa, Raka Mahardika duduk sendirian di teras rumah kecil itu. Angin sejuk dari perbukitan Lembang berembus perlahan. Larasati Adiningrum keluar membawa 2 cangkir teh panas dan meletakkan salah satunya di hadapan Raka. Kamu masih belum tidur? Raka tersenyum tipis. Besok mungkin menjadi hari terakhir saya menjabat sebagai direktur utama. Wajar kalau saya tidak bisa tidur. Larasati duduk di sampingnya. Beberapa saat kemudian ia bertanya, pernahkah kamu berpikir, kalau hari itu kita tidak bertemu, apa yang akan terjadi sekarang? Raka mendongak menatap langit. Pernah. Mungkin sekarang saya masih menganggap diri saya seorang CEO yang sukses tanpa menyadari berapa banyak hal yang sebenarnya tidak pernah saya pahami. Larasati tersenyum. Dan mungkin saya masih percaya bahwa grup Aruna Sentosa adalah pihak yang menghancurkan hidup ayah saya. Raka mengangguk pelan. Hidup memang aneh. Keduanya kembali terdiam. Beberapa saat kemudian, Raka berkata dengan suara sangat pelan, Larasati, sejak kejadian di acara malam itu, saya belum pernah benar-benar meminta maaf kepadamu. Larasati menoleh. Raka menundukkan kepala. Saya minta maaf. Bukan karena video itu menjadi viral, bukan karena tekanan publik, tetapi karena malam itu saya memang merendahkanmu. Larasati menatapnya cukup lama sebelum perlahan menggeleng. Kalau ayah saya yang mendengar permintaan maaf itu, dia mungkin akan mengatakan jangan meminta maaf hanya dengan kata-kata. Perbaikilah kesalahanmu melalui cara kamu menjalani hidup setelah ini. Raka tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan bahwa ada bentuk pengampunan yang tidak perlu diucapkan secara langsung. Keesokan paginya, ruang rapat utama di lantai 30 kantor pusat grup Aruna Sentosa dipenuhi orang. 11 anggota Dewan Komisaris dan direksi terkait hadir, bersama komite audit, jajaran eksekutif, penasihat hukum perusahaan, serta perwakilan auditor independen. Suasananya jauh lebih berat dibandingkan rapat manapun sebelumnya. Maya Kartanegara masuk paling akhir. Ia tetap mengenakan kebaya biru tua dengan wajah tenang, seolah segala sesuatu masih berada dalam kendalinya. Ia tersenyum kepada Raka. Hari ini kamu terlihat lelah. Raka hanya mengangguk kecil. Iya, Bu Maya. Mungkin karena kurang tidur. Maya kemudian duduk di kursi pimpinan rapat. Pertemuan dimulai. Sekretaris Dewan berdiri dan membacakan agenda. Agenda pertama, pembahasan mengenai tanggung jawab kepemimpinan Direktur Utama Raka Mahardika atas dampak pemberitaan dan krisis reputasi perusahaan dalam beberapa waktu terakhir. Setelah hampir 30 menit, sejumlah anggota mulai mengajukan pertanyaan dan kritik. Penanganan krisis dinilai tidak efektif, harga saham telah mengalami penurunan, dan citra perusahaan ikut terdampak. Raka mendengarkan semuanya dalam diam. Ia tidak membela diri dan tidak berdebat. Sampai akhirnya Maya menoleh kepadanya. Raka, apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu? Raka perlahan berdiri. Iya.
Ia kemudian meletakkan satu bundel dokumen di hadapan setiap peserta rapat. Tidak tebal, hanya sekitar 30 halaman. Maya sedikit mengernyit. Apa ini? Raka menjawab dengan tenang, laporan mengenai sejumlah dokumen yang saya temukan selama 3 hari terakhir. Maya tersenyum tipis. Apakah itu berkaitan dengan agenda rapat hari ini? Raka menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Iya. Sangat berkaitan. Raka Mahardika menyalakan layar presentasi. Tidak ada video, tidak ada gambar dramatis yang sengaja digunakan untuk mengejutkan siapapun. Yang muncul hanyalah dokumen demi dokumen yang disusun berdasarkan urutan waktu. Email milik Bagas Mahardika, notulen rapat, formulir penerimaan dokumen, laporan lingkungan yang telah diubah, serta riwayat hak akses sistem. Setiap dokumen diberi nomor, sumbernya dicantumkan dengan jelas, begitu pula tanggal dan waktunya. Raka tidak langsung menarik kesimpulan. Ia hanya memaparkan semuanya seperti sedang menceritakan kembali rangkaian peristiwa. 15 tahun lalu ada sebuah proyek. Ada laporan mengenai kondisi lingkungan. Ada sekelompok orang yang menemukan ketidaksesuaian data. Setelah itu, satu demi satu dokumen mulai menghilang. Beberapa anggota rapat yang sebelumnya tampak tidak terlalu tertarik mulai memperhatikan dengan serius. Salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Tunggu. Laporan lingkungan ini, mengapa versi arsip berbeda dengan versi yang dipublikasikan?" Raka menjawab, "Itu juga yang ingin saya ketahui." Anggota lain mengangkat salinan email di tangannya. "Ini benar-benar email dari mendiang Bagas Mahardika?" "Benar. Keasliannya telah diverifikasi oleh bagian arsip perusahaan." Suasana di ruang rapat perlahan berubah. Maya Kartanegara masih mempertahankan ketenangannya. Ia hanya bertanya dengan suara lembut, dengan menunjukkan semua dokumen ini, "Sebenarnya apa yang ingin kamu buktikan?" Raka menatapnya. "Saya belum membuktikan apapun, Bu Maya. Saya hanya ingin semua orang di ruangan ini melihat bahwa ada terlalu banyak bagian yang hilang dalam arsip perusahaan, dan semua ketidaksesuaian tersebut harus diperiksa oleh pihak independen." Untuk pertama kalinya, senyum di wajah Maya memudar. Seorang anggota senior berkata, "Saya setuju. Kita seharusnya menunjuk auditor forensik independen untuk memeriksa semuanya." Anggota kedua menyahut, "Saya juga setuju." Disusul anggota ketiga, "Dokumen seperti ini tidak bisa begitu saja diabaikan." Arah suasana rapat mulai berubah dengan cara yang bahkan tidak diperkirakan Raka. Ia sama sekali tidak menuduh siapapun, dan justru karena itulah pemaparannya terdengar semakin dapat dipercaya. Maya perlahan berdiri. "Saya keberatan. Dokumen-dokumen ini belum memiliki dasar yang cukup kuat dan bisa menimbulkan penafsiran yang keliru." Raka menjawab dengan tenang, "Itulah alasan saya meminta pemeriksaan independen. Kalau semuanya terbukti tidak bermasalah, nama baik Bu Maya akan terlindungi. Tetapi kalau ternyata ada sesuatu yang selama ini disembunyikan," ia berhenti sejenak, "maka kebenaran juga berhak dilindungi." Ruangan kembali sunyi. Salah seorang anggota menoleh kepada Maya. "Bu Maya, saya rasa tidak ada alasan untuk menolak pemeriksaan independen kalau memang tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan." Untuk pertama kalinya, Maya tidak langsung menjawab. Tatapannya menyapu satu persatu wajah di dalam ruangan. Tidak ada lagi orang yang memandangnya dengan kepercayaan mutlak seperti sebelumnya. Bukan berarti mereka telah sepenuhnya mempercayai Raka, tetapi mereka mulai menuntut jawaban berdasarkan bukti. Ketua Komite Audit kemudian berkata, "Saya mengusulkan pemungutan suara untuk menangguhkan sementara kewenangan persetujuan Bu Maya Kartanegara atas seluruh dokumen yang berkaitan dengan perkara ini sampai pemeriksaan independen selesai." Suasana seketika menegang. Sekretaris membagikan lembar pemungutan suara. Satu demi satu keputusan diberikan. Ketika penghitungan selesai, 7 dari 11 suara menyetujui usulan tersebut. Keputusan resmi pun disahkan. Maya perlahan menutup bundel dokumen di hadapannya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, perempuan yang selalu terlihat tenang itu tidak lagi tersenyum. Ia memandang Raka dan berkata dengan suara tetap lembut, "Kamu sudah jauh lebih dewasa daripada yang saya kira." Raka menjawab, "Bukan. Saya hanya akhirnya mulai belajar membaca sebuah surat sampai selesai." Tidak ada seorang pun menambahkan apa-apa. Namun semua orang di ruangan itu memahami bahwa rapat hari ini bukanlah akhir dari kisah tersebut. Pertemuan itu justru membuka babak baru, ketika kebenaran tidak lagi berada dalam genggaman segelintir orang, melainkan harus ditentukan melalui pemeriksaan independen, kesimpulan yang objektif,
dan keberanian orang-orang yang bersedia menghadapi masa lalu. Setelah rapat dewan berakhir, tidak seorang pun di ruangan itu terburu-buru pergi. Bundel-bundel dokumen masih tergeletak di atas meja. Tidak ada lagi perdebatan, hanya terdengar suara pelan lembaran kertas yang dibalik ketika para anggota membaca kembali satu demi satu email, notulen, dan laporan yang telah disusun Raka Mahardika berdasarkan urutan waktu. Raka memahami bahwa hal terpenting hari itu bukanlah kemenangan dirinya, melainkan kenyataan bahwa kebenaran akhirnya mendapatkan kesempatan untuk didengar. 3 minggu kemudian, tim audit forensik independen secara resmi mengumumkan hasil pemeriksaan awal. Sejumlah laporan lingkungan dari periode 15 tahun lalu ditemukan memiliki indikasi perubahan sebelum dipublikasikan. Beberapa notulen rapat tidak sesuai dengan arsip aslinya, sementara proses persetujuan sejumlah dokumen menunjukkan berbagai kejanggalan. Temuan tersebut memang belum cukup untuk menetapkan tanggung jawab kepada individu tertentu, tetapi sudah cukup bagi Dewan untuk memutuskan dilakukannya pemeriksaan menyeluruh. Maya Kartanegara secara sukarela mengajukan penonaktifan sementara dari tugasnya selama pihak berwenang dan para ahli melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada hari ia meninggalkan ruang rapat, banyak karyawan tetap berdiri dan memberikan salam seperti biasanya. Maya membalas dengan senyum tipis. Ia tidak memberikan pembenaran ataupun mencoba membela diri, hanya berjalan pergi dalam diam. Raka memperhatikannya cukup lama. Tidak ada rasa puas dalam hatinya, hanya penyesalan dan kesedihan. Seseorang yang selama bertahun-tahun dihormati oleh hampir seluruh grup Aruna Sentosa pada akhirnya tetap harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Raka mengadakan rapat jajaran eksekutif. Suasananya sangat berbeda dari rapat-rapat sebelumnya. Ia memandang setiap orang di ruangan tersebut. Saya sudah mengambil sebuah keputusan. Semua orang terdiam. Setelah proses serah terima sesuai keputusan Dewan dan rapat umum pemegang saham selesai, saya akan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama. Ruangan langsung gaduh. Direktur Keuangan segera berkata, tapi Pak Raka tidak dijatuhi sanksi apapun. Dewan juga masih memberikan kepercayaan kepada Bapak. Raka mengangguk. Saya tahu. Tetapi grup Aruna Sentosa membutuhkan pemimpin yang tidak terus terseret ke dalam persoalan masa lalu. Sedangkan saya, ia berhenti sejenak. Saya memiliki sesuatu yang lain untuk diselesaikan. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Mereka memahami bahwa keputusan tersebut bukan dibuat secara mendadak. Sementara itu, Larasati Adiningrum kembali ke lingkungan universitas. Setelah bertahun-tahun meninggalkan dunia akademik, ia menerima tawaran untuk bergabung dengan kelompok penelitian filologi dan manuskrip Nusantara di Universitas Indonesia sebagai peneliti kolaborator. Pada hari pertamanya kembali, ia berdiri cukup lama di koridor kampus yang dahulu begitu akrab baginya. Seorang kolega lama bernama Ratih mengenalinya. Larasati, sudah lama sekali. Katanya kamu sudah pindah profesi? Larasati tersenyum. Saya hanya berjalan memutar cukup jauh. Sekarang rasanya saya ingin kembali kepada buku-buku. Ratih tersenyum kepadanya. Para dosen di sini selalu berharap kamu kembali. Sepertinya dunia akademik memang belum selesai denganmu. Larasati mendongak memandang pohon flamboyan tua di halaman kampus. Mungkin benar, sebenarnya ia tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat ini. Darmawan Adiningrum juga mulai menjalani kehidupan baru. Atas kemauannya sendiri, ia bekerja sama dengan tim pemeriksa dan menyerahkan seluruh dokumen yang masih disimpannya. Ada sesi pemeriksaan yang berlangsung berjam-jam, dan ada pertanyaan tertentu yang membuatnya harus terdiam cukup lama sebelum mampu memberikan jawaban. Pada suatu sore, Darmawan duduk minum teh bersama Raka. Tiba-tiba ia bertanya, "Kamu marah kepada saya?" Raka tampak heran. "Karena apa, Pak?" Darmawan memandang cangkir tehnya. "Kalau 15 tahun lalu saya tidak melakukan penyelidikan itu, mungkin kehidupanmu akan sangat berbeda." Raka menggeleng perlahan. "Justru karena Pak Darmawan melakukan penyelidikan itulah saya akhirnya mengetahui seperti apa ayah saya sebenarnya. Kalau semua ini tidak pernah terjadi, mungkin seumur hidup saya hanya akan mengenalnya melalui foto-foto yang dimuat di media." Darmawan Adiningrum tersenyum. "Ayahmu pasti akan senang kalau mendengar kamu mengatakan itu." 6 bulan kemudian, Raka Mahardika dan Larasati Adiningrum bersama-sama mengumumkan pembentukan Yayasan Aruna Lestari. Yayasan itu tidak menggunakan nama pribadi siapapun dan tidak dipromosikan secara berlebihan. Tujuannya hanya berfokus pada 3 hal: mendukung proyek pemulihan lingkungan, memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada pekerja dalam perkara yang berkaitan dengan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja,
dan menyediakan beasiswa penelitian bagi mereka yang menekuni jurnalisme investigasi serta ilmu-ilmu sosial. Dalam acara peluncurannya, seorang wartawan bertanya kepada Raka, ada yang mengatakan yayasan ini hanyalah cara Anda memulihkan citra setelah semua yang terjadi. Bagaimana tanggapan Anda? Raka tersenyum. Kalau ada yang berpikir seperti itu, saya tidak menyalahkan mereka. Tetapi ada satu hal yang saya pelajari. Citra terbaik sebuah perusahaan tidak dibangun melalui iklan, melainkan melalui cara perusahaan bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Ruangan terdiam selama beberapa detik sebelum kemudian dipenuhi tepuk tangan. Sore itu, Raka kembali ke rumah lama ayahnya. Itu adalah pertama kalinya ia datang lagi setelah berbulan-bulan. Hampir semuanya masih dipertahankan seperti dahulu. Meja kayu, rak buku, pena tinta, hingga laci yang belum pernah dibukanya sejak Bagas Mahardika meninggal. Raka perlahan menarik laci tersebut. Di dalamnya hanya tersisa sebuah amplop. Pada bagian depan tertulis dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya, untuk Raka. Ia menarik napas panjang lalu membuka surat itu. Isinya tidak panjang, hanya beberapa baris. Kalau kamu sedang membaca tulisan ini, berarti kamu sudah berjalan cukup jauh dengan langkahmu sendiri hingga tidak lagi membutuhkan ayah untuk menunjukkan jalan. Raka tersenyum, tetapi air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. Ia melanjutkan membaca, kamu bisa mewarisi harta ayah. Tetapi hanya ketika kamu mampu menghormati orang yang tidak dapat memberikan keuntungan apapun kepadamu, kamu layak mewarisi nilai-nilai yang ayah pegang dalam hidup. Raka melipat surat itu perlahan. Dalam benaknya kembali muncul malam perayaan tersebut. Seorang perempuan dengan seragam pramusaji, segelas anggur merah yang tumpah, dan sebuah tantangan yang dilontarkan dengan penuh kesombongan. Pada malam itu, ia menggunakan sebuah surat untuk menunjukkan betapa kecilnya orang lain di matanya. Pada akhirnya, justru surat itulah yang menunjukkan betapa sempit dirinya dahulu memandang kehidupan. Bel pintu berbunyi. Larasati berdiri di teras sambil membawa 2 gelas kopi. Saya menduga kamu ada di sini. Raka tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Larasati menjawab, karena ketika seseorang ingin mengenang orang yang dirindukannya, biasanya dia akan kembali ke tempat orang itu pernah tinggal. Mereka duduk berdampingan di anak tangga teras ketika matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Raka memandang surat di tangannya lalu berkata sangat pelan, dulu saya mengira ayah meninggalkan sebuah perusahaan besar untuk saya. Ternyata sesuatu yang paling berharga yang dia tinggalkan hanya beberapa lembar kertas. Larasati tersenyum. Bukan. Yang ditinggalkan ayahmu adalah kesempatan agar kamu bisa menjadi manusia yang berbeda. Angin sore berembus lembut dan membuat lembaran surat di tangan Raka sedikit bergerak. Kali ini ia tidak lagi membacanya dengan pikiran seseorang yang ingin membuktikan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ia membacanya dengan rasa syukur, karena akhirnya ia memahami bahwa ada warisan yang tidak tersimpan di rekening bank, gedung-gedung tinggi, ataupun pabrik-pabrik besar. Warisan terbesar yang dapat ditinggalkan seseorang adalah nilai-nilai yang membuat orang lain mampu menjalani hidup dengan lebih baik dan lebih bermartabat setelah dirinya tiada. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti kisah ini hingga akhir. Saya selalu penasaran, sebenarnya kisah-kisah seperti ini menemani kalian dari mana? Apakah kalian sedang mendengarkan dari Indonesia atau dari negara lain? Kalau tidak keberatan, tinggalkan komentar dan beritahu saya kalian mendengarkan dari provinsi, kota, atau negara mana. Saya akan sangat senang membaca setiap cerita kalian dan mengetahui bahwa kisah-kisah ini telah sampai ke berbagai tempat. Kalau cerita hari ini membuat kalian berpikir atau menyentuh perasaan kalian, ceritakan juga pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu, komentar kalian justru menjadi inspirasi untuk kisah berikutnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan keselamatan. Sampai bertemu kembali dalam cerita berikutnya. M.